Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul akmalani wal atammani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwah sekalian wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang atas semata-mata kenikmatan hidayah serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian membahas adab dan akhlak menuntut ilmu dari sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaannya. Tafadhal, salah satu dari antum melanjutkan pembacaannya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan itu mendapatkannya. Saudara yang beriman, dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malas dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Baik, ini salah satu penyakit yang menghalangi datangnya ilmu adalah kemalasan. Bukan hanya ilmu saja, bahkan dalam masalah ibadah kemalasan pun bisa jadi penyakit yang menyebabkan ibadah kita menjadi tidak sempurna. Intinya malas itu tidak ada kebaikan dalam seluruh sisi, baik dalam ibadah, baik kemalasan dalam akhlak, baik kemalasan dalam kita bertolabul ilmi. Tidak ada kebaikannya orang malas. Makanya Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Baik, karena malas ini adalah penyakit yang dihembuskan oleh syaitan, ya, agar seorang dia futur dalam beramal, ya, agar dia bosan dalam beramal. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fadhal. Seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal di majelis. Tidak boleh terlambat, karena penuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah pernah mengatakan dalam syairnya, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Sa'udbika an tafsiriha bi bayani. Dakarun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatun mustahil wa tulu zaman." Saudaraku, engkau tidak akan mendapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas: kecerdasan, kemauan keras, bersungguh-sungguh, bekal yang cukup, bimbingan ustaz dan waktunya yang lama. Karena hal inilah yang diwasiatkan Imam Syafi'i rahimahullah beribadah penuntut syar'i. Baik, ini tentunya berdasarkan pengalaman dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentunya dengan posisi beliau sebagai ulama besar, sebagai imam mazhab, ya, sebagai imam nasirus sunnah, penolong sunnah Nabi SAW. Tentunya beliau ketika mendapatkan ilmu itu tidak datang secara tiba-tiba. Kemampuan Imam Syafi'i yang begitu luar biasa ini pasti ada usaha, pasti ada ikhtiar. Nah, Imam Syafi'i sudah memberikan kuncinya kepada kita. Oh, ilmu itu dalam semua disiplin ilmu, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah
ilmu tazkiyatun nufus, ya, dalam masalah ilmu apalagi ilmu nahwu dan bahasa Arab misalkan. Segala ilmu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak memenuhi 6 konsekuensi ini. Ya. Dan dengan 6 inilah Imam Syafi'i menjadi imam hebat di masanya. Ya. Dan tentunya kita apabila 6 ini ada yang terlewatkan, pasti ada kekurangan dalam diri kita ketika thalabul ilmi. Dan pasti ilmu pun datangnya ya sekedar dengan sejauh mana konsekuen kita terhadap 6 hal ini. Ketika 6 hal ini kita minim konsekuennya, ya disitulah ilmu yang akan kita peroleh sekadar dengan sejauh mana konsekuen kita. Ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i menyebutkan diantaranya yang pertama adalah apa? Dibutuhkan adanya kecerdasan dalam menuntut ilmu. Zakaun, zaka ini kecerdasan. Sebab untuk memahami dalil Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, dalil hadis Nabi tentang fawaid-fawaid dan istimbat hukumnya, itu butuh orang yang cerdas. Butuh orang yang cerdas. Namun sangat disayangkan terkadang orang tua, ya, sebagian orang tua itu motivasi memasukkan anaknya ke pesantren itu karena apa? Karena sudah nggak ada pendidikan lagi gitu. Baru dimasukkan pesantren, baru difokuskan belajar ilmu syar'i. Ya, ibaratkan pesantren ini seperti bengkel akhirnya. Ya. Atau ya seorang yang mempelajari ilmu agama ini istilahnya orang-orang yang memang punya tujuan lain gitu. Dia punya kecerdasan tapi dia punya tujuan lain. Tujuan-tujuan seperti untuk kepentingan duniawi, ya. Nah, sekarang banyak orang tua mulai memasukkan anaknya ke pesantren dengan anggapan jadi ustadz itu sekarang merupakan cara cepat untuk menghasilkan fulus, ya. Tapi kalau sudah viral gitu. Jadi niatnya sudah salah seperti itu. Ala kulli hal, yang paling penting dalam thalabul ilmi ini diantaranya zakat, kecerdasan. Dan kecerdasan ini ada 2 macam jemaah sekalian. Kecerdasan yang memang sifatnya jibilli, bawaan dari orangnya. Memang dari asal ketika lahir dia sudah cerdas. Allah kasih mauhibah, Allah kasih anugerah kepada dia berupa kecerdasan. Sekali mendengar hafal, 2 kali mendengar, 3 kali mendengar hafal. Iya. Bahkan ada sebagian orang itu jemaah sekalian suruh mengulangi perkataan ustadznya dari awal sampai akhir, dia bisa mengulangi, luar biasa. Dulu ada salah satu ustadz saya pernah bercerita itu, ketika beliau masih belajar di Jamiah Islamiyah Madinah, beliau punya teman dari Pakistan katanya, ya. Dan teman dari Pakistan ini cerdasnya luar biasa. Jadi ketika dia suruh mengulangi, ya, apa yang disampaikan oleh dosen, oleh syekhnya di mana, di kuliahan, ya, dia bisa mengulangi lagi. Nah, ini yang kita maksud zakaun jibilli, ya. Kecerdasan yang sifatnya fitrah bawaan. Memang Allah kasih dia kemampuan untuk menangkap dengan cepat. Imam Ad-Daruqutni itu cerdasnya luar biasa, sampai-sampai ketika dalam sebuah majelis Imam Daruqutni itu tertidur di majelis. Iya. Ada nggak kita yang sudah mulai ngantuk ini? Nah, kita tuh masya Allah ya, kadang-kadang ada yang sudah majelisnya datang dia sudah gitu. Itu. Imam Daruqutni ketiduran, syekhnya marah ketika itu kan, ingin mengetes ini kok meremehkan banget majelis tidur ditanya. Tapi Imam Daruqutni ketika ditanya bisa jawab semua, hafal, nggak perlu mencatat pun hafal. Akhirnya apa? Syekhnya ketika melihat Imam Daruqutni tidur, biarin aja. Dia tidur tapi paham gitu loh. Maksudnya dia ngantuk tapi paham gitu loh. Nah, kalau antum ada yang kayak gitu, mungkin kayak Imam Daruqutni kali ya. Hafal. Atau malah ditanya kaget. Gitu. Itu zakat yang sifatnya jibilli cuman sekalian. Kemudian yang kedua ada zakat yang sifatnya iktisabi. Kecerdasan yang memang bisa diusahakan. Kecerdasan yang bisa dilatih. Ketajamannya dengan cara kita banyak membaca dan menghafal. Itu akan terlatih nanti.
Logikanya begini jemaah. Kalau ada seorang sekarang menghafal hadis, innamal a'malu binniyat misalkan. Ada sebagian kita mungkin dengan sekedar melihat dan mengamati serta mengulang-ulang mungkin 5 menit sudah hafal. Cepat ya kalau 5 menit ya termasuk ya. Ada yang mungkin 3 menit sudah hafal. Bagi yang hafalannya lambat, itu berapa? Mungkin 1 jam baru bisa hafal satu hadis. Tapi pada intinya nanti ketika setoran hadis itu di hadapan pengampu hafalannya, ya, hasil yang dikeluarkan hafalannya sama nggak? Sama hadis innamal a'malu binniyat, ya nggak? Justru yang usahanya semakin keras, ya, yang dia kecerdasannya biasa tapi dia mau berusaha dengan keras, itu pahalanya bisa jadi lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang sekali menghafal, 2 kali menghafal langsung hafal. Bisa jadi orang yang menghafalnya berkali-kali, dia mengerahkan usahanya, dia mengulang-ulang, bisa jadi pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Nabi SAW menjelaskan bahwa ajruki ala qadri masyaqqatuki, ya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa pahala kamu wahai Aisyah setara dengan kesulitan yang kau usahakan. Makin susah kita, makin besar pahala. Orang yang rumahnya dekat Masnan, kajian cuma tinggal apa? Ya, jalan kaki doang nyampe, hanya berapa meter, ya. Nyampe gitu ya. Dengan orang yang rumahnya di mana? Di Cibitung misalkan ya. Hingga dia datangnya harus menggunakan sepeda motor gitu ya. Ada lagi yang nggak punya sepeda motor tapi dia pakai sepeda. Ya, itu semakin sulit perjalanan makin besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada salah satu ikhwan cerita ya. Ketika ada sebuah kegiatan daurah di sebuah kota di Yogyakarta ya. Itu ada ikhwan yang tinggal di Jakarta, kuliahnya di Jakarta. Dia pergi ke Jogja untuk ikut daurah, itu naik sepeda aja mah. Naik sepeda karena di masa itu orang punya motor juga nggak banyak. Ya. Jadi dia pergi naik sepeda itu. Sampai berapa hari itu sampai ke Jakarta itu ya. Naik sepeda itu. Entah 3 hari atau 4 hari sampai ke Jogja itu. Balik lagi dia naik sepeda lagi. Luar biasa kan. Jadi makin berat usaha dikerahkan makin apa? Besar pahala gitu. Nah, kemudian berikutnya kunci untuk meraih ilmu kata Imam Syafi'i adalah hirs. Hirs itu artinya kemauan keras. Ada kemauan keras untuk kita belajar ilmu syar'i. Kalau nggak ada kemauan keras ya sia-sia. Apalagi cuma kajian cuma nyambi-nyambi. Daripada nganggur mending kajian. Di rumah lagi suntuk sama istri mending kajiannya itu karena suntuk di rumah sama istri gitu. Bukan karena apa? Ada kemauan keras. Beda jemaah sekalian. Orang dagang kapan berhasil? Kapan berhasil orang dagang rata-rata? Ketika kemauannya sudah keras, alias sudah kepepet. Iya. Sudah nggak ada lagi pekerjaan, memang dia resign dari pekerjaan sebelumnya dan dia harus dagang, kepepet. Biasanya itu apa? Berhasil setelah itu, karena sudah kepepet. Tapi kalau sekarang dagangannya ya dagang, nambah dagang, ya untung gak untung, yang penting lah daripada kosong kegiatan. Dia jualan. Berarti kan santai jualannya ya. Iya kan? Nah. Ya tentu hasilnya beda dengan orang yang memang serius. Ya. Dia mungkin berpikir hanya sampingan, atau pekerjaan pokok sudah punya, misalkan. Maka seseorang akan mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan usaha dia. Kemauan kerasnya sejauh mana. Ya, dan kemauan keras para ulama itu luar biasa mereka ketika memiliki kemauan keras. Ya, akan sampai diantara mereka itu berjalan berkilo-kilo, ya lamanya. Antum pernah dengar mungkin kisah Baqi bin Makhlad, rahimahullah, ulama ahli hadis di masanya. Beliau menempuh perjalanan dari mana? Dari Andalusia di negeri Islam bagian barat di masa itu. Beliau berjalan kaki menuju ke Baghdad di Irak, negeri Islam bagian timur. Karena ketika itu negeri Islam dibagi menjadi 2 iklim. Negeri bagian timur ya, yang dikuasai oleh Khilafah Abbasiyah ya, yang berpusat pemerintahnya di Baghdad.
Ya. Kemudian negeri Islam bagian barat, ya, yang masih dikuasai oleh Daulah Umayyah. Yang pusat pemerintahannya di mana? Pusat pemerintahannya di Andalusia, di Cordoba, ya. Kalau Cordoba sekarang ini namanya Cordoba, ya, di Spanyol sana. Itu dulu pusat pemerintahan Islam bagian barat. Bayangkan, beliau ada di daerah barat menuju ke timur, yang penting bisa ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Keras kemampuannya, luar biasa. Jalan kaki, bukan pakai pesawat, bukan. Memang zaman itu ada pesawat, belum ada. Jalan kaki dari mana? Dari Spanyol menuju Irak. Berapa itu? Berapa kilo-kilo, berapa kilometer dia tempuh, ya, berapa hutan, berapa lembah, ya, berapa jalan dia lewati, ya. Berapa negara dia singgahi. Bayangkan, luar biasa semangatnya. Orang kalau sudah punya kemauan keras, ya, kayak gitu dianggap enteng bagi dia. Enteng. Sampailah kemudian di Baghdad. Ketika sampai di Baghdad, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dilarang oleh penguasa di masa itu untuk mengajar. Akhirnya Imam Ahmad hanya di rumah. Sebab dilarang beliau berdakwah oleh penguasa di masa itu. Iya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya saya tidak dilarang, orang kayak kamu pasti akan saya jadikan murid, gitu loh. Nah, mungkin saya sia-siakan, dia datang dari tempat jauh, gitu ya. Baik. Namun Baqi bin Makhlad tidak kehilangan akal. Apa yang dia lakukan? Menyamar jadi pengemis, pakai pakaian jompang-camping. Ya. Kemudian mengetok pintu, pura-pura apa? Minta itu loh. Padahal maksudnya minta di sini minta hadis gitu loh. Namanya tauriyah itu ya. Minta apa? Hadis. Dipersilakan masuk oleh Imam Ahmad. Ya. Maka kemudian Baqi bin Makhlad mencatat 3 hadis, 4 hadis, paling banter mungkin 5 hadis. Gak banyak-banyak, sebab kalau kelamaan nanti dicurigai. Ngapain tuh orang lama-lama kan itu. Ya sebentar doang, sambil ditulis, selesai keluar sudah. Ya. Besoknya lagi begitu lagi, datang lagi pura-pura jadi pengemis lagi gitulah. Dan sampai Imam Ahmad kemudian diperbolehkan mengajar. Dan Imam Ahmad menyebutkan ini orang luar biasa katanya. Benar-benar toladan dalam kebaikan. Siapa? Baqi bin Makhlad. Ya, luar biasa beliau. Maka belajar itu harus punya kemauan keras. Saya belum lama ada sebuah cerita dari salah seorang ikhwah ya, yang sebagai pengurus kajian di daerah Jakarta ya, terutama di daerah Blok M Square ya, di situ di masjidnya ya. Ada salah satu jemaahnya sekalian yang hadir di majelis di situ itu datang dari daerah Palembang. Ya. Jadi kalau kajian itu berangkat dari Palembang itu jam berapa? Hari Sabtu pagi berangkat ya. Sabtu pagi, karena kajiannya malam Ahad ya, dengan salah satu seorang dari ustadz kita ya di malam itu. Jadi kajiannya itu malam Ahad ya kan, atau Sabtu malam. Jadi Sabtu pagi sudah berangkat dari Palembang naik pesawat ya, sampai di Jakarta ya kira-kira apa? Siang ya kan, baru cari hotel. Ya, begitu sudah di hotel, sorenya pada asar ya harus sudah di masjid. Sebab kalau nggak segera cari tempat di situ, mau masuk maghrib saja sudah penuh tempatnya, luar biasa memang. Ya, akhirnya apa ya, pada asar pun dia harus asarannya di mana? Di masjid situ. Ya, sampai kemudian ikut kajian selesai jam berapa? Ya kurang lebih malam lah. Ya, pulang ke hotel mungkin sampai di hotel jam 10 istirahat. Ya, Ahad pagi kemudian terbang lagi kemana? Ke Palembang lagi. Iya, luar biasa itu. Dan itu tiap pekan beliau lakukan, kecuali kalau memang ada uzur syar'i. Ya, tiap pekan. Tidak seberapa tuh uang tiket pesawat dibandingkan dengan ilmu yang akan didapatkan. Iya. Mana ya, itulah tadi. Ya, setelah itu baru beliau cerita ya. Tapi nggak cerita ke semua orang, tidak, ceritanya aslinya ke ustadznya. Cuman karena ada orang tahu akhirnya diberitahukan, akhirnya banyak orang tahu kan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Padahal semangat seperti itu kalau kita lihat di masa ulama salaf itu
Belum ada apa-apanya. Ulama salaf jauh lebih semangat lagi. Kalau di masa sekarang itu apa? Kelihatannya hebat. Kenapa? Karena memang ya begitulah, kemalasan lebih banyak dominan ya di tengah-tengah kaum muslimin illa man rahimallah. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu itu tidak akan dapat tanpa ada kemauan keras ya untuk kita mendapatkan ilmu tersebut. Imam Bukhari sampai berkelana satu tempat ke tempat lain. Uang beliau habiskan padahal beliau dapat warisan besar dari bapaknya. Bapaknya itu orang kaya, warisannya dipakai untuk mencari ilmu hadis. Padahal kalau mau Imam Bukhari warisannya bisa dipakai untuk apa? Untuk bangun usaha kan bisa. Tapi kalau Imam Bukhari bangun usaha, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Sahih Bukhari. Tapi begitu hartanya Imam Bukhari dipakai untuk mencari hadis, ya, terkumpullah sebuah kitab hadis yang paling sahih, yaitu Sahihul Bukhari. Kita bisa sampai sekarang mempelajari ilmu tersebut. Coba bayangkan kalau warisan bapaknya dipakai Imam Bukhari hanya untuk dagangan, jualan saja, ya, maka pahalanya tidak akan menjadi pahala jariah. Tapi ketika modal uang tersebut dipakai untuk thalabul ilmi, dipakai untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW, mengumpulkan hadis-hadis sahih, akhirnya menjadi berkah. Bahkan karya tulisnya Imam Bukhari bukan cuma apa? Sahih Bukhari saja. Ada kitab Adabul Mufrad, ada kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ijtihad, ya, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh di sini maksudnya dia mengerahkan kekuatan yang dia mampu, kemampuan yang dia mampu, ya. Yang nggak main-main istilahnya, tapi dia bersungguh-sungguh. Artinya benar-benar dia memiliki niat ya untuk mencari ilmu tadi dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ya. Kalau kita lihat kesungguhan para ulama luar biasa. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu orang yang sungguh-sungguh dalam menulis dan menuangkan karya tulis. Contohnya adalah tafsir beliau, yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu tafsir dari tafsir yang paling tebal yang tercetak di masa sekarang. Belum didapati ada tafsir yang lebih tebal daripada tafsirnya Imam At-Tabari. Luar biasa itu tafsir, tebalnya luar biasa. Dan memang Imam Ibnu Jarir itu rajin menulis. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau sempat menulis. Ada orang menyampaikan hadis, beliau ambil pena, beliau catat, padahal mau meninggal, mau sakaratul maut, sempat nulis. Sempat nulis ya. Orang itu pasti akan meninggal sesuai dengan hobi yang dia cintai. Imam Ibnu Jarir At-Tabari hobinya apa? Menulis karya tulis ilmiah. Maka apa? Beliau pun sebelum meninggal sempat menulis karya tulis ilmiah. Sampai ketika Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal, ya, beliau meninggalkan kayak kerutan-kerutan pena. Jadi kerutan penanya itu banyak ya, dikumpulkan. Karena beliau meninggal di musim dingin ya, akhirnya beliau dimandikan dengan air hangat. Air hangatnya dimasak dari mana? Dari hasil kerutan penanya beliau yang terkumpul. Dibakar bisa dipakai untuk apa? Masak air sehingga ada air hangat. Ya. Nggak pakai kompor gas emang enggak. Antum sekarang kompor gas. Iya, antum apa sih yang nggak ada coba? Cari hadis tinggal buka Google gitu. Cari buku tinggal ke toko buku. Hadir taklim kendaraan sudah enak, ada yang pakai mobil. Ya. Mau kajian ada yang dipakai buat ngerekam. Lah kurang apa coba kita? Kurang apa coba Allah kasih fasilitas buat kita? Nah, cuma yang kurang apa? Kesungguhan kita yang kurang. Fasilitas sudah banyak, tapi kesungguhan kita kurang. Kajian di masjid udah gitu, masjid pakai AC lagi. Iya enggak? Karpetnya empuk pakai AC lagi. Coba bayangkan ulama kita dahulu kalau musim dingin mereka kedinginan, kalau musim panas kepanasan mereka. Kalau thalabul ilmi ya. Ya Allah mudahkan ya. Allah mudahkan buat kita, tinggal bagaimana kesungguhan kita untuk ya menjalani kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wabulughah. Membutuhkan apa? Membutuhkan bekal yang cukup. Kajian ya harus berbekal. Ya. Di antaranya apa? Ya bekal kendaraan mungkin, ya mungkin bekal alat untuk mencatat, ya. Ya, atau mungkin buku yang dipakai sebagai modul dan materi, ya. Berbekal, ya Mas ya.
Dahulu para ulama itu luar biasa. Usaha mereka luar biasa untuk talabul ilmi. Pernah suatu ketika, saya lupa nama imamnya ya. Nanti mungkin yang ingat bisa mengingatkan saya. Ada salah seorang imam itu ketika sedang majlis imla'ul hadis, majlis mendiktekan hadis, mengimla'kan hadis, gitu. Ada salah satu dari mereka ketika sedang mencatat penanya putus. Penanya putus. Karena dia tidak mau ketinggalan dalam mencatat hadis. Karena zaman dulu itu kan mereka mencatat pakai pena yang hasil kerutan. Bukan pena kayak antum, canggih begitu penanya. Ya. Itu padahal penanya zaman dulu itu pena dikerut. Pena pakai bambu atau pakai kayu itu yang dikerut. Yang digerus itu yang jadi lancip itu. Nah, putus itu penanya ya. Maka dengan bersuara orang ini mengatakan qalamun bidinar, siapa yang mau jual penanya seharga 1 dinar, saya bayar sekarang. Langsung ada orang jual 1 dinar. Berapa 1 dinar cuma? 1 dinar itu di zaman Nabi bisa dipakai untuk membeli seekor kambing. Berapa? 2,5 juta apa 3 juta ya? Ya kurang lebih segitu Pak. Bayangkan, lagi majlis penanya putus langsung apa? Siapa yang mau jual penanya 2 juta? 1 pena dibayar. Kalau ada yang kayak gitu, ini pena saya sekarang. Udah bubar pengajian kalau begitu sekarang. Cuman gara-gara duit 2 juta. Bubar pengajiannya semuanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa semangatnya mereka itu ya. Ini bagi mereka itu mencatat ilmu hadis itu jauh lebih penting daripada apa? Daripada uang 1 dinar yang dia miliki. Jadi uang itu terasa remeh di hadapan para salaf kita. Gitu ya. Baik. Wasuhbatu ustad. Kemudian kunci ilmu berikutnya adalah suhbatu ustad. Ya. Dia harus berdasarkan bimbingan ustad. Ya. Jadi talabul ilmi ini jangan seorang itu berbekal otodidak semata, tidak. Kebanyakan yang otodidak itu apa? Lebih banyak kesalahannya daripada kebenarannya, lebih banyak. Ya, lebih banyak kesalahan-kesalahannya. Ya, termasuk juga otodidak di masa sekarang, talabul ilmi hanya berbekal YouTube. Itu sama dengan otodidak. Kalau seandainya YouTube itu hanya penunjang, tambahan, ya. Kemudian pokoknya kita hadir di majelis taklim, itu nggak masalah. Termasuk juga otodidak hanya mencukupkan mendengarkan radio dakwah atau TV dakwah. Oh di rumah udah ada TV dakwah kok. Ngapain ke masjid? Nah, itu salah. Padahal tujuan TV dakwah, tujuan YouTube ya berisi dakwah itu hanya sarana tambahan, bukan pokok. Pokoknya tetap hadir di majelis langsung. Itu pokoknya jemaah sekalian. Ya. Jadi bukan malah majelis. Karena sekarang kalau antum lihat di YouTube, bisa nggak antum nanya ke YouTube-nya langsung? Mungkin ada tapi jarang. Jarang. Ya. Karena bisa kirim pesan pertanyaan lewat chat room mungkin. Tapi kan jarang juga, kadang nggak semua pertanyaan juga bisa dijawab. Belum tentu juga bakal dijawab sama adminnya apalagi ustadznya. Belum tentu. Ya. Itu sifatnya YouTube ini hanya tambahan semata, ya. Pokoknya adalah langsung hadir di majelis taklim. Tapi ketika antum langsung hadir di majelis taklim, bisa nggak antum menanyakan sebuah pertanyaan kepada ustadznya? Bisa insya Allah, karena langsung hadir. Dan perhatiannya pun akan lebih banyak. Beda antum nonton YouTube atau TV dakwah. Antum ketika menonton YouTube atau TV dakwah, ya biasanya sambil ngapain itu? Ngopi kan gitu ya, sambil makan gorengan ya, sambil ngemil ya, sambil gendong anak ya. Ya fokus, tapi kalau taklim gini bisa nggak antum sambil ngemil, sambil gendong anak? Enggak kan? Fokus lebih. Beda dengan apa? Antum lihat kajian di media-media gitu. Walaupun sifatnya itu hanya tambahan dan mungkin penting di sebagian tempat yang memang taklim masih jarang. Nah, itu penting di pedalaman-pedalaman. Iya. Saya tidak katakan itu nggak ada manfaatnya, banyak manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Tapi apa? Tapi tetap duduk di majelis itu pokoknya. Yang ada doa malaikat, ya enggak? Ada rahmat Allah turun, ya. Ada pujian Allah kepada
orang-orang yang bermajelis di hadapan malaikat itu khusus untuk orang yang apa? Hadir di majelis ta'lim semacam ini, jemaah sekalian. Ini. Kemudian selanjutnya adalah watuluz zaman, membutuhkan waktu yang lama dalam thalabul ilmi, ya. Jadi tidak cuma sebentar ingin cepat pintar, ya. Pernah ada seorang bertanya, "Ustaz, gimana sih caranya Ustaz biar cepat bisa bahasa Arab?" gitu. Saya bilang nggak ada cepet-cepetan, Pak. Jalani dengan sabar dan apa? Tekun. Cepet gak cepetnya tergantung usaha yang Anda kerahkan untuk belajar bahasa Arab. Kalau apa-apanya pengennya cepet, ya itu tadi. Ini bapak namanya kebanyakan makan mie instan. Iya. Jadi pengennya serba instan, pengennya cepet. Padahal yang instan-instan rata-rata sehat nggak jemaah? Sehat nggak? Nggak sehat kan, apa-apa yang instan itu nggak sehat. Iya. Terbukti kalau tanya saja kepada ahli-ahli kesehatan, ya. Bahwa yang instan-instan itu rata-rata nggak sehat. Ya. Orang dulu memasak berat, ya kan? Mengumpulkan bahannya, nunggu panenan berat, ya kan? Panenan padinya lama gitu kan. Oh sekarang kan bisa dipercepat, bisa direkayasa genetika. Kemudian apalagi buah-buahan pun bisa juga dipercepat, ya. Kadang-kadang belum musimnya sudah berbuah. Ya. Tapi menyehatkan ya seperti itu. Kata ahli kesehatan tidak menyehatkan, yang namanya buah itu ya bagusnya di musimnya kan gitu. Rambutan ya pasti musim apa? Rambutan. Duku pas musim duku. Kan seperti itu jemaah. Nah, termasuk dalam thalabul ilmi jemaah. Thalabul ilmi yang dia itu bersungguh-sungguh, ya kan? Waktunya lama, enggak sabar dia belajar, ya. Itu yang berhasil. Ya. Saya ingat ya, ada seorang ahli nahwu, dia hadir di majelis nahwu itu sudah sampai 40 tahun hadir di majelis nahwu. 40 tahun dia belajar nahwu, ngaji nahwu 40 tahun, bayangkan. Nggak bosen-bosen gitu loh. Karena mereka menganggap bahwa itu kenikmatan orang hadir di majelis. Jadi jangan pernah ada perasaan, saya udah ngajinya lama, udah 10 tahun lebih. Ini yang ngaji-ngaji di sini ini baru-baru semua. Junior-junior saya ibaratkan kan begitu. Nggak seperti itu jemaah. Jelas ya? Jadi butuh waktu yang panjang. Tidak ada istilah instan untuk jadi ulama, instan untuk jadi mufti. Apalagi pengen instan jadi syekhul Islam gitu loh. Ya kan ceritanya itu. Kecuali instan-instan yang hanya bermodalkan orang-orang yang di sosmed sana ya. Hanya modal copy paste di sosmed ya kan. Hanya modal apa? Ya istilahnya comot sana comot sini dari hasil comotan internet ya. Nah itu yang seperti itu hasil comot ya, istilahnya tidak belajar secara runut, tidak belajar secara fokus gitu. Wallahu a'lam. Fadhal lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if." وبكل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تستقم عمل الشيطان مؤمن yang kuat beriman dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali kau merasa lemah. Apabila kau tertimpa musibah, janganlah kau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin mendapat ilmu dengan santai. Yahya bin Abi Katsir yang wafat pada tahun 132 Hijriah rahimahullah berkata, "La yastati'u al-ilmu fi rawahatil jinni." Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan atau dengan santai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal ilmu bitta'allum
ومن يتعطى خيرا يعطى ومن يتوقع شرا يلقى. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar dan sikap sabar, diperoleh dengan kebiasaan diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka ia akan dilindungi Allah dari kejelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man huma ila yasba'ani, man humun fil ilmi la yasba'u minhu, wa man humun fil dunya la yasba'u minha." Dua orang yang bagus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang bagus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang bagus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Baik, ya. Jadi ini beberapa pernyataan para ulama kita tentang pentingnya kita untuk bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi ini, ya. Tidak bersantai ria. Seperti penjelasan Imam Yahya bin Abi Katsir bahwa ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai, yang manja, gitu ya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ilmu bitta'allum, ilmu harus diperoleh secara sungguh-sungguh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah seorang yang rakus terhadap ilmu. Kita lihat betul, orang yang rakus terhadap ilmu itu tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Dia selalu merasa apa? Kurang dengan ilmunya. Kita saksikan para ulama sampai berapa guru mereka? Ribuan. Imam Bukhari berapa gurunya itu? Banyak. Imam Ahmad bin Hanbal banyak gurunya. Imam Asy-Syafi'i banyak gurunya. Mereka kenapa? Karena mereka tidak pernah puas. Akhirnya mereka belajar berkeliling dari satu negeri ke negeri lain. Mulai ilmu dari mana? Dari tempatnya dulu. Tempat di mana dia tinggal. Ambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di tempatnya. Iya. Setelah puas mendapatkan ilmu dari ulama-ulama di tempatnya, pergirihlah menuju ke tempat lain mencari ilmu dari ulama-ulama di tempat lain. Iya. Bahkan kalaupun dia sudah berstatus ustaz, tetap dia belajar lagi. Ada undangan daurah masyayikh di tempat mana, datang. Usahakan kalau memang tidak ada uzur syar'i, datang. Ya, ambil ilmu dari ulama tersebut, mumpung datang ke negeri kita. Ya. Biaya ke tempat tersebut, nginep di hotel, itu nggak seberapa. Apalagi itu nginepnya di hotel. Coba ulama dulu ketika mencari hadis, mendatangi para ulama, ada nggak nginep di hotel? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Sekarang mudah fasilitas dimasukkan, mudah untuk thalabul ilmu, dimudahkan kajian di mana-mana. Bahkan sekarang yang datang ustadznya, bayangkan, ustadznya sudah datang malah ke masjid. Ya. Sekarang kurang apa juga yang seperti itu? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan untuk thalabul ilmi seperti itu. Ya. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal kita bersungguh-sungguh. Ya. Apalagi di akhir zaman, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa diangkatnya ilmu, kita rasakan sekarang diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Maka ulama yang masih hidup ya di sebuah tempat, seorang ustadz yang memang dikenal dengan dakwahnya terhadap sunnah, itu jangan kita sia-siakan ilmunya. Beberapa ustadz kita yang sudah senior, jangan kita sia-siakan ilmunya. Ya. Kita berusaha ambil ilmu tersebut. Kadang-kadang apalagi ulama lagi yang datang ke Indonesia, ya, ulama dari Timur Tengah misalkan, datang ke negeri kita. Nah, ini manfaatkan seperti itu. Manfaatkan ini mumpung mau datang, enggak usah kita susah-susah ke Timur Tengah ya. Udah datang sendiri ulamanya ke tempat kita. Ini para jamaah azani Allah wa iyyakum. Demikian juga orang yang rakus terhadap harta, dia akan pernah kurang. Lihat deh, orang ketika sudah punya usaha, punya omset yang jumlahnya miliaran, apa dia puas? Enggak puas. Kalau ada entrepreneur yang lebih hebat lagi, dia mau nggak ambil ilmunya, duduk dia di situ. Kenapa? Ini lebih hebat daripada saya. Walaupun secara materi dia juga sudah kaya, tapi ketika ketemu orang di atasnya lagi,
dari segi apa? Kekayaan dan kehebatan mengatur bisnis, ya, maka akan diambil ilmunya. Lihat deh, banyak orang-orang sudah kaya tetap aja duduk di mana? Di seminar-seminar, ya gak? Ada sebuah seminar, workshop, pelatihan usaha apa gitu kan? Pelatihan bisnis apa, pelatihan ini, pelatihan itu. Kadang-kadang yang datang itu bukan orang-orang yang pengangguran, bukan. Dan bagaimana pengangguran, mau sekali pelatihan workshop untuk bisnis saja bisa sampai 2 juta sekali hadir, sampai 3 juta. Yang hadir tentu orang-orang yang sudah mampu kan gitu. Kenapa mereka sudah mampu dari segi ekonomi kan? Bahkan lebih daripada cukup. Tabungan mereka banyak, kendaraan mereka banyak, rumahnya pun mewah. Kok masih mau ikut workshop seperti itu? Kenapa? Gak pernah puas dengan ilmu mereka. Mereka pingin tingkatkan omsetnya lagi kan gitu. Nah, orang berilmu pun seperti itu seharusnya. Ya. Orang yang tamak kepada ilmu itu harusnya kita seperti orang yang tamak terhadap harta. Gak pernah cukup dengan yang diperoleh. Kita pun seperti itu, gak pernah cukup dengan ilmu yang ada. Ya. Karena satu kekurangan kita ya ada di beberapa bidang. Dan jemaah sekalian, ketika saya dulu belajar di Markas Darul Hadis di Yaman, kita saksikan para pengajar-pengajar kita, masyayikh-masyayikh kita, itu kadang-kadang kalau mereka bukan bidangnya, mereka akan hadir di majelis temannya. Contoh, ada seorang misalkan dia bidangnya di bidang hadis ya, tapi ada kekurangan di bidang nahwu. Giliran ada daras pelajaran nahwu, dia duduk di situ, ikut duduk. Padahal sudah statusnya apa? Bahasa kita statusnya ustadz. Kayaknya baterainya mau habis cuma. Ya. Lap klip ini. Ya, saya ulangi lagi tadi. Jadi ketika kita belajar di lembaga Darul Hadis dulu di Yaman, ya, terkadang seorang itu sudah jadi pengajar di bidang hadis, tapi ketika ada majelis nahwu dia ikut duduk dengan temannya, ikut belajar sama kita, ya, dan nggak gengsi sama sekali. Sebaliknya nanti ada majelis hadis yang guru nahwu ikut hadir di situ duduk, itu biasa coba. Karena memang terkadang setiap pengajar, setiap masyayikh, setiap ustadz itu punya fun, punya keahlian, punya fak yang berbeda-beda. Sehingga wajar satu ustadz duduk di majelis ustadz lainnya. Gak perlu gengsi cuma, gak perlu. Ilmu itu gak ada istilah gengsi. Sama seperti orang kaya mengambil ilmu dari orang kaya lain dan gak ada gengsi. Ngapain gengsi? Wong itu demi kerajaan bisnis kan gitu. Kita pun begitu, ngapain gengsi demi apa? Demi ilmu cuma. Kan seperti itu. Iya, Allah a'lam. Baik. Adab kelima cuma dilanjutkan. Ya, ini afwan. Betul, lanjutin. Adab kelima. Adab kelima. Memulai dengan mempelajari kitabullah Al-Quran. Hendaknya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan menuntut ilmu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran yang mulia. Ia hafalkan Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa penuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Ia tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan ia harus bersabar dan mengetahui ada kemampuan dirinya. Para ulama kita tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu, karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Bertahap dalam menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa Qur'anan faraqnahu liqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qala alladziina kafaru
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami mempertemukan hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur atau perlahan dan benar. Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Banyak manusia yang terdengar dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul atau landasan pokok. Yang dimaksud usul adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala membahas adab kelima, yaitu memulai dengan mempelajari kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Memulai dengan menghafal Al-Quranul Karim atau mempelajari Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran adalah pokok kita dalam beragama. Maka ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran adalah ilmu yang paling utama. Contoh ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran adalah apa? Ilmu tentang tafsir Al-Quran. Nah, ini juga kita berusaha untuk mengikuti. Kadang kajian tafsir itu bagi sebagian kalangan itu kadang-kadang cenderung membosankan, karena kadang-kadang satu ayat saja ada berapa penafsiran para ulama. Kadang-kadang membuat orang bingung mana tafsirannya yang kuat. Ya, tapi orang harus berusaha untuk sabar mengikuti kajian-kajian tafsir. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan as-sunnah seperti ilmu hadis, membahas tentang fikih-fikih hadis. Ini penting. Kenapa? Karena itu landasan kita beragama. Ya. Jadi mempelajari itu dari dasar. Ya. Termasuk di sini Allah berikan contoh bahwa dalam menuntut ilmu itu harus tertib, harus runut, tidak boleh acak-acakan. Itu adalah Allah mencontohkan dengan cara menurunkan Al-Quran. Coba perhatikan, Al-Quran ketika turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka langsung menyaksikan tanzilul wahyi, turunnya wahyu. Apakah Al-Quran diturunkan sekaligus? Langsung 30 juz. Ya. Tidak, berangsur-angsur dulu. Ayat yang pertama turun tuh pendek-pendek dulu, ayat-ayat Makkiyah. Ya. Yang pendek-pendek biar gampang dihafal. Coba kalau pertama kali ayat turun langsung Al-Baqarah, apalagi langsung ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dan seterusnya. Itu akan buat orang apa? Jemu akhirnya. Belum apa-apa Al-Quran turunnya sudah ayatnya panjang-panjang. Sekali turun panjangnya kayak Ali Imran misalkan. Ya, bosan. Awal turun apa? Singkat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya ayyuhal muddatsir qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Ayat-ayat pendek-pendek semuanya cuma. Itu ayat-ayat Makkiyah. Baru bertahap-bertahap sampai kemudian tiba masa periode Madinah, turun ayat-ayat Madaniyah. Panjang-panjang baru ya. Panjang-panjang. Dan kita lihat para sahabat pun ketika menghafal Al-Quran juga tidak sekaligus langsung Al-Baqarah sepekan hafal. Enggak. Abdullah bin Umar berapa tahun menghafal Al-Baqarah? Jemaah? 8 tahun. Dalam riwayat lain 5 tahun. Pada intinya lebih dari berapa? 3 tahun. Coba, kalaupun seandainya misalkan 8 tahun beliau menghafal Al-Baqarah, apakah ini karena beliau punya hafalan lemah? Hah? Apa Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu lemah hafalannya? Masa Al-Baqarah sampai 8 tahun? Kadang anak kita nggak nyampe seminggu saja hafal Al-Baqarah ya? Tidak, jemaah. Itu bukan karena beliau hafalannya lemah, tidak. Tapi
Beliau ketika menghafal Al-Baqarah itu setiap kali menghafal 10 ayat difahami maknanya. Itu para sahabat begitu, 10 ayat hafal dengan mutqin, hafal sampai benar-benar kuat hafalannya, nggak lupa kayak kita menghafal Al-Fatihah atau surat-surat dalam juz amma gitu. Lalu kemudian apa? Difahami maknanya, diamalkan kandungannya, ditelusuri fikihnya. Itu makanya Abdullah bin Umar itu rujukan di kalangan sahabat. Begitu. Bukan cuma sekedar Al-Quran dihafal saja, tidak, tapi juga berusaha untuk dipelajari ayat-ayatnya. Sekarang kita sarana-sarana untuk memahami Al-Quran banyak. Pertama bisa dengan kita ikut kajian tafsir. Yang kedua bisa dengan cara kita mengikuti halaqah Al-Quran yang ada hafalan-hafalannya. Ikut, gak apa-apa, gak usah gengsi. Ustaz, umur saya sudah 40 tahun. Lah, baru 40. Ya. Ustaz, saya sibuk. Wah, itu kalau sibuk biasanya bukan alasan itu. Masa sih nggak bisa meluangkan waktu sepekan sekali buat ikut halaqah? Atau halaqah lah bersama keluarga, kan bisa. Masa nggak ada waktu sama sekali? Itu. Buktinya ada orang lebih sibuk daripada kita bisa kok menghafal. Salah seorang orang Indonesia ya, dia jadi karyawan, jadi karyawannya orang kaya di Yaman ya, orang kaya raya itu, banyak perusahaannya. Nah, orang kaya raya ini dia menghafal Al-Quran di usia 40 sampai hafid, bisa memanfaatkan waktu. Loh, gimana? Dia kan banyak perusahaannya ya, jadi menghafal Al-Qurannya dengan cara sebelum subuh dia sudah bangun, sudah berangkat ke masjid, sambil menghafal Quran. Ya, beliau jam 3 sudah bangun, biasanya halaqahnya sejam, jam 4 itu belum subuh. Nah, jam 4 itu beliau bagi-bagi sedekah, banyak orang miskin sudah antri itu, nungguin kapan halaqah dia selesai. Selesai dia bagi-bagiin duit. Ya. Lalu kemudian waktu subuh, beliau salat subuh. Selesai subuh udah nggak bisa diganggu lagi, langsung berangkat, ya pulang ke rumahnya, persiapan ke kantor, mungkin dia ngecek atau apa di perusahaan dia. Ya. Nah, di sepanjang perjalanan naik mobil, ya, ini dia langsung menyaksikan sendiri. Jadi di mobil nggak pernah ngobrol, apalagi merumpi, nggak pernah. Di mobil itu dia manfaatkan untuk murojaah. Makanya teman tadi itu jadi hafal Quran, dia ikut-ikutan. Kenapa? Setiap naik mobil dites hafalannya sama majikannya. Jadi setiap dia naik mobil, ya, yang dia lakukan apa? Hafalan. Di mobil pun dia menghafal. Hafal sendiri cuma, hafal. Itu tergantung kemampuan kita sebenarnya. Karena kadang-kadang kita sedikit-sedikit tuh putus asa sudah. Udah umur segini mana bisa sih ngapal Quran? Jamaah sekalian, ya. Antum lihat para ulama-ulama kita ketika mereka memiliki posisi sebagai ulama atau sebagai orang penting dalam rujukan beragama, rata-rata memulai ilmunya dengan apa? Menghafal Al-Quran. Sebab menghafal Al-Quran itu kunci dari ilmu-ilmu lain. Dengan dia menghafal Al-Quran, Allah akan bukakan dia ilmu-ilmu yang lain. Sebab apa? Ketika dia mau menghafal Al-Quran, walaupun sudah jungkir balik, kok tetap hafalnya cuma juz amma doang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita sudah ada usaha, ya mah. Ada usaha. Ustaz, saya udah berusaha ikut halaqah Ustaz, tapi yuk juga baru sampai juz 28. Dites juga kadang kebalik-balik. Nggak apa-apa, yang penting kita ada usaha. Allah sudah kasih ganjaran kita dengan usaha yang kita kerahkan. Walaupun hafalannya baru 3 juz, sudah 3 tahun baru 3 juz, nggak ada masalah. Lanjut terus. Ustaz, nanti saya khawatir udah mati, Ustaz belum hafid. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Antum ada usaha. Daripada orang sudah hafid, habis itu apa? Luntur, nggak mau ngapal Quran lagi. Jadinya bekas hafid. Jangan. Mendingan seorang yang baru berusaha hafal Quran daripada bekas hafid. Sudah hafal Quran, dia lupain hafalan Qurannya ya. Futur habis itu. Jangan, mas sekali. Jadi para ulama kita menjelaskan bahwa diantara faktor pembuka kunci ilmu adalah menghafal Al-Quran.
Dengan menghafal Al-Quran, ilmu-ilmu lain jadi dimudahkan. Bahkan ilmu dunia pun akan dimudahkan kalau seorang menghafal Al-Quran. Coba aja. Antum coba mulai untuk menghafal Al-Quran, mulai untuk setoran hafal Al-Quran kepada guru-guru yang bisa kita jadikan tempat untuk setoran. Coba. Antum lihat hasilnya. Kalau antum menghafal Al-Quran, ilmu-ilmu lain akan dimudahkan untuk antum. Iya. Dari Al-Quran dulu. Bahkan ilmu dunia pun akan dibukakan untuk kita. Kenapa? Hafal Al-Quran. Maka memang kunci di situ. Makanya para ulama mereka bisa hebat seperti itu. Kenapa? Pondasinya kuat. Membangun pondasinya itu dikuatkan dulu. Nah, sekarang ketika kita kajian kan kita lihat kajian itu banyak tidak teratur. Yang penting pertama yang diperhatikan dulu adalah judul kajian. Kalau judul kajiannya agak keren dikit, ramai. Yang kedua penyampai materinya, retorikanya bagus sedikit, ramai. Gitu. Tapi urut-urut kajiannya banyak tidak urut, banyak tidak memulai kajian dari cara yang benar, ya. Dari tauhidnya, ya, dari pengajian fikihnya bagaimana, kemudian pengajian-pengajian yang lainnya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini fenomena musibah di masa kita sekarang ini. Jadi salah dari titik awal, ya, memulai apa? Belajar. Al-Quran diturunkan bertahap, tujuannya supaya memudahkan untuk difahami. Ya, makanya kita pun belajar ilmu seperti itu. Jangan semangat-semangat besar. Yang dipelajari kitab tebel, semangat. Katanya keren ngaji-ngaji bawa kitab tebel. Tahu apa? Hah? Kajian 4 kali pertemuan sudah blenger sudah. Ya, marem sudah. Enggak mau lagi itu sudah. Ya. Jadi jangan begitu jemaah sekalian. Azanillahu wa iyyakum. Baik, fadhal lanjutkan. Seorang penuntut ilmu hendaklah memprioritaskan dirinya untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dinasihatkan oleh para ulama salaf kepada orang yang hendak menimba ilmu dari mereka. Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah rahimahullah mengatakan, menuntut ilmu memiliki tingkatan dan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, maka ia telah melanggar jalan para ulama salaf. Siapa yang melanggar jalan mereka dengan sengaja, maka ia telah tersesat. Dan siapa yang melanggarnya antara pihaknya, maka ia telah tergelincir. Awal dari ilmu adalah menghafalkan kitabullah dan memahaminya. Segala apa yang dapat membantu untuk memahaminya, maka wajib untuk mempelajarinya. Aku yang merasakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu, tetapi aku katakan bahwa hal itu adalah wajib atau sunnah yang mendekati wajib dan keharusan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang yang alim, bukan fardu. Al-Quran adalah pokok dari ilmu. Siapa yang menghafalkannya sebelum usia balik, kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang dapat membantunya dalam memahaminya berupa syarat, maka hal itu adalah penolong terbesar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengingat kepada sunnah-sunnah yang masyhur yang telah besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya seorang penuntut ilmu sampai kepada maksud Allah Taala dalam kitabnya dan sunnah itu membukakan hukum-hukum Al-Quran baginya. Barang siapa mencari sunnah-sunnah Nabi, hendaklah ia prioritaskan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang dzikr dan banyak hafalannya atau hufaz. Masya Allah. Iya, di sini ada penjelasan sangat luar biasa dari ulama kita. Beliau ulama dari negeri Andalusia, Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah Ibnu Abdul Bar, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Abdul Bar. Wafat tahun 463 Hijriah. Beliau ulama terkenal dari mazhab Malikiyah dalam bidang fikih. Karya tulisnya banyak jemaah yang menunjukkan betapa luasnya ilmunya ulama ini, Imam Ibnu Abdul Bar. Ulama sahabat beliau pun memberikan rahasianya jemaah. Insya Allah para ulama itu nggak ada yang menutup-nutupi rahasia kesuksesan mereka jemaah.
Dan mereka tidak perlu untuk dikasih biaya, dikasih duit untuk membeberkan rahasia suksesnya cuma. Beda kalau antum minta ilmu sama chef, supaya antum bisa tahu resep dia bikin masakan enak, bayar nggak antum? Bayar. Nggak segampang itu minta ilmu dari chef, kemudian si chef ini akan memberikan menunya cuma-cuma. Ya, ilmunya cuma tidak, bahkan kadang-kadang satu masakan saja. Satu masakan dibuat berbagai macam variasi. Itu bisa berapa sekali kursus? Ya, bisa sampai 1 juta cuma, atau mungkin 2 juta. Padahal cuma 2 menu masakan saja. Sekaligus prakteknya itu tidak murah ya cuma. Tapi lihat para ulama. Para ulama yang sukses, para ulama yang mereka meraih ilmu dalam jumlah yang luar biasa ya. Itu tidak pernah untuk menutup-nutupi rahasia kesuksesan mereka dalam thalabul ilmi. Dan intinya rahasianya mereka sama. Kalau tadi kita baca kunci sukses mencari ilmu versi Imam Syafi'i, sekarang versi siapa? Ibnu Abdul Bar. Versi Ibnu Abdul Bar apa? Mulai dasar dengan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena itu membukakan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Diibaratkan menghafal Al-Quran ini termasuk apa? Kartu inti yang dengan kartu ini kita akan mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Gitu, atau kemudahan-kemudahan yang lainnya dari menuntut ilmu. Ya. Tapi ya memang ya, untuk usaha aja Mas sekalian. Saya pernah mendengar salah satu guru saya dahulu ya, pernah bercerita, salah satu syekh saya, dia pernah punya murid dulu gitu. Itu luar biasa sulitnya menghafal. Sampai dikisahkan dia untuk menghafal ayat Al-Quran itu ngulang-ngulang berkali-kali. Contoh ya, misalkan dia menghafal surah Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Itu dia ulang-ulang. Qul sampai hafal. Oh, qul sudah. A'udzu. Terus ulang lagi. Qul a'udzu. Birabbin nas. Ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Lama diulang-ulang jemaah. Jadi kalau dikatakan ini lambat dalam menghafal, tapi karena dia punya kemauan keras ya, untuk bisa menghafal Al-Quran. Manusia itu kalau punya kemauan keras, apa sih yang nggak bisa ya? Bisa. Orang yang nggak ahli matematik tapi dia punya kemauan keras untuk bisa matematika, bisa aja mas sekalian. Bisa, karena ada kemauan keras. Berkembang dia. Sama seorang asalnya punya hafalan Quran lemah. Tapi kalau punya kemauan keras pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Dengan izin Allah nggak ada yang nggak bisa. Cuman kadang kita sudah lemas duluan. Nggak bisa. Nah itu kan dari nggak bisa itulah benar-benar nggak bisa. Kenapa? Pesimis duluan cuma. Nabi nggak pernah tuh ngajarin pesimis, nggak pernah. Selalu ngajarkan apa? Optimis. Kapan coba Nabi membuat pesimis? Nggak pernah. Walaupun tentunya kita sadari nggak semua kita mungkin punya hafalan Quran yang hebat, enggak. Sebab masing-masing kita punya keahlian masing-masing. Khalid bin Walid, beliau jihadnya luar biasa. Ya. Tapi satu sisi beliau punya kekurangan, yaitu apa? Hafalan Qurannya beliau punya kekurangan. Betul. Tapi ingat, Khalid bin Walid ada kekurangan dalam hafalan Quran, tapi kan beliau sudah berusaha. Kalau sudah berusaha kok tetap ya kayak gitu-gitu aja, ya udah nggak masalah, memang mampunya sampai segitu saja kan gitu. Tapi Khalid bin Walid punya apa? Jasa yang lain yang nggak kalah penting, yaitu apa? Penaklukan negeri-negeri besar. Nah, kita pun begitu. Mungkin kita bukan santri di pondok, bukan. Saya tahu antum bukan santri pondok, iya. Ya, dan tidak mau santren ya. Kita hanya kajian, ya kapan kita ada waktu luang kan gitu. Tapi ya tolong ya. Meskipun seperti itu, usaha tetap ada dari kita. Allah menilai usaha kita dan memberikan pahala untuk usaha kita. Ya. Dan disitulah Allah akan memudahkan. Kalau sudah kita berusaha, sudah maksimal gitu loh, sudah ya pada titik puncak sudah kita kerahkan, ya mampunya segitu, ya mau bagaimana? Kan gitu. Nah, pada intinya di situ jamaah sekalian. Ya. Makanya di sini Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan menghafal seluruh Al-Quran itu bukan wajib. Tapi apa? Tapi paling tidak itu merupakan bekal bagi seorang alim, terutama kalau dia mau
menjadi ulama, menjadi orang alim, menjadi rujukan, harus hafal Al-Quran. Nah, jangan sampai seorang ustadz menyampaikan dalil hanya cukup terjemahan Qurannya saja. Tidak. Bawakan ayat Qurannya, teks Al-Qurannya bacakan, jangan cuma terjemahannya saja. Bawakan hadis, terjemahannya saja misalkan. Ya kalau bisa sekalian apa teksnya dibacakan. Kalaupun terjemahnya dibacakan mungkin hanya untuk mempersingkat misalkan, karena waktu sebentar gitu kan, dia sampaikan teks terjemahannya. Ya, asalnya sampaikan dulu teks Arabnya seperti itu. Karena akan mudah kita untuk memahami ini orang, ini dai, benar nggak seperti ini. Sekarang kan mudahnya seperti itu. Lihat amanah yang disampaikan oleh dai ini. Apakah ketika menyampaikan dalil teks Arabnya dia bacakan apa tidak? Teks Al-Qur'annya dia bacakan apa tidak? Kemudian ketika membacakan Al-Qur'an terlihat benar nggak membacakan Al-Qur'annya? Kedua, ketika menyampaikan hadis, teks hadisnya dia bacakan tidak? Kalau ada teks hadis dia bacakan, bisa kita lacak. Ini ustadz ini bawakan hadis dari mana sumbernya? Sekarang hadis-hadis terkadang oleh sebagian orang hanya dibawakan apa? Terjemahannya, itu pun terjemahannya kadang nggak jelas, nggak bisa dilacak. Sebagian ustadz-ustadz yang mengatasnamakan ustadz akhir zaman itu membawakan sebuah riwayat tidak jelas. Teks Arabnya pun dia tidak bawakan. Kalaupun itu teks terjemahan, kalau terjemahannya jelas dan itu memang ada di kitab-kitab ilmu hadis, insya Allah mudah untuk kita lacak. Kalau nggak di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ada di kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya Sunan Sunan At-Tirmidzi, ya Musnad Ahmad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, ya Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Bisa kita lacak kok. Kalau memang terjemahnya betul. Tapi karena terjemahnya aneh, entah dari mana dia dapat riwayat seperti itu. Misalkan sebagian ustadz yang mengaku dirinya ustadz akhir zaman, ya, karena memang katanya spesialisasinya akhir zaman, membawakan riwayat bahwa di antara tanda akhir zaman adalah orang tidak pernah menyampaikan perkara akhir zaman. Nah, ini dari mana ada hadis begitu? Tidak ada. Tidak ada hadis begitu. Ini cuman. Nah, ini pentingnya dasar yang kalau orang tahu dasar seperti ini, kita gampang menilai sebuah dai dia benar-benar pas untuk kita ambil ilmunya apa tidak. Karena jemaah, rancunya masyarakat sekarang itu tidak bisa membedakan antara ustadz atau antara ulama dengan apa? Qosas. Siapa itu ulama, siapa itu qosas. Ulama itu adalah ketika dia menyampaikan ilmu, dia memiliki dasar, dia memiliki dalil. Dan dalam memahami dalil itu dia merujuk kepada pemahaman para ulama salaf. Itu ulama begitu. Lain halnya dengan qosas. Qosas itu yang penting bawa riwayat, buat ceritanya menarik, buat bumbunya tambah retorika, jadi ceramahnya semakin gurih, enak didengar. Orang pun jadi apa? Keranjingan untuk dengerin lagi dan dengerin terus itu. Itu namanya qosas. Diteliti riwayat-riwayatnya pun nggak jelas, banyak riwayat-riwayat palsu. Dibawain, nggak penting bagi mereka, yang penting ceramahnya apa? Gurih. Nggak peduli. Walaupun hanya membawakan sebuah cerita gampang. Kalau Nabi kita kan menjelaskan begini ya. Nah, padahal riwayatnya di mana itu nggak jelas juga. Itu qosas. Ya, meskipun dia berpakaian pakai sorban, meskipun dia berpakaiannya pakai peci, pakai baju muslim dan dikenal sebagai dai kondang, terkenal, dipanggil di mana-mana. Tapi kalau dia dasar penyampaiannya tidak jelas, hadis yang dibawakan pun tidak jelas riwayatnya, fikih yang dia bawakan pun tidak merujuk pada para salaf, ini namanya qosas, tukang dongeng. Bukan ulama, meskipun orang awam mengulamakannya. Tapi bagi orang yang berilmu, yang punya dasar ilmu yang benar, bisa menilai, wah ini qosas, ini tukang cerita ini. Itu cuma. Dan ini harus pandai seorang membedakan. Kalau ini bisa dibedakan, insya Allah orang tidak perlu ragu. Oh ini ada ustadz seperti ini. Oh ini memang yang harus saya ambil ilmunya. Ada ustadz begini modelnya, dia cuma cerita sana cerita sini ngalor ngidul gitu ya. Dalilnya pun tidak jelas yang dibawakan. Itu kemudian pemahamannya suka-suka sendiri pakai pemahaman. Ya kan? Itu. Kadang pengajian cuma satu hadis diputer-puter, dibuat ini, dibuat itu, digoreng sana, goreng sini 1 jam. Ya, ini hadis 1 doang yang dibawain. Itu pun tidak lancar baca teks Arabnya ya. Begitu jemaah. Rahimani wa rahimakumullah.
Ini salah satu contoh ya, kemampuan masyarakat itu kan nggak bisa membedakan antara apa ulama dengan qasas. Dan ulama tidak disyaratkan dia harus retorikanya bagus. Banyak para ulama yang tidak pandai beretorika tapi mereka ulama karena ilmunya jemaah sekalian. Iya. Ini nggak mesti harus yang namanya ulama itu pandai beretorika, tidak. Ada beberapa ceramah masyhur yang kalau kita dengarkan jemaah kadang-kadang kita bosan. Ya, kita kan tahu ya Syekh Albani dan keilmuan beliau di bidang hadis. Tapi antum pernah nggak coba dengerin ceramah Syekh Albani? Coba, jujur. Karena kalau hadis kan kita lihat, ini Syekh Albani loh yang mensahihkan. Ini Syekh Albani yang mendhaifkan. Tapi pernah nggak dengar ceramahnya Syekh Albani? Walau marrah, walaupun sekali. Kadang belum tentu ya. Kalaupun kita bisa bahasa Arab pun, belum tentu juga kita betah dengerin ceramahnya Syekh Albani. Kenapa? Syekh Albani itu datar kalau jelasin ya. Santai gitu kalau kajiannya, pelan suaranya. Mungkin bagi orang yang cari retorika akan bosan mendengarkan ceramahnya Syekh Albani. Tapi kalau orang mau cari ilmu, dia akan suka dengerin ceramah-ceramah Syekh Albani. Ilmiah semuanya. Tidak ada beliau jelaskan dari hasil ra'yunya, enggak. Dari penelitian beliau terhadap kitab-kitabnya para ulama. Ini begitu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Ustaz, bagaimana cara tahapan dalam menuntut ilmu dari awal? Apa saja kitab yang pertama dipelajari atau belajar ilmu alat terlebih dahulu? Baik, ya tentunya di sini tentang tahapan-tahapan thalabul ilmi ini butuh kajian khusus karena tentunya tahapan-tahapan seperti ini akan berbeda dari satu orang dengan orang lain dan satu penerapannya satu dengan yang lain. Yang belajar di pesantren dengan waktu luang yang banyak, tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar, mudah untuk memulai tahapan ini, mudah untuk memulai kitab-kitabnya, mudah untuk mengatur jadwalnya. Itu karena mereka santri dan fokusnya memang di situ. Tapi bagi sebagian yang sudah memang punya urusan mencari nafkah buat keluarga, ya gak? Nah, nafkah untuk yang dia tanggung, ya tentu beda, ya. Dan berbeda pula dari segi orang yang sudah punya dasar bahasa Arab dengan belum ada dasar bahasa Arab, berbeda lagi. Ya, maka tentunya tahapan-tahapan seperti ini adalah nanti seorang ustadz yang akan menilai mat'unya kemampuannya sampai seberapa. Ya. Sampai seberapa nanti dialah yang akan menyusun, oh kira-kira kurikulum yang pas begini. Sekarang berapa hari kalian bisa belajar misalkan? Oh kita bisa belajar ustadz sepekan sekali atau sebulan sekali, baru nanti ustadznya akan memberikan, oh ini yang bagus, yang pas ini. Tentunya tidak bisa kita samakan satu kurikulum dengan tempat lain. Tidak disamakan karena kondisi orang berbeda-beda. Kondisi yang fokus di pesantren, tidak mikiri apa-apa, ya kan, hanya mikir belajar, menghafal, ya kan. Kemudian membuat karya tulis berbeda-beda. Ya. Makanya di sini tentunya disesuaikan satu kondisi dengan kondisi lain. Ini dilihat nanti nanti dai-nya, ustadznya yang melihat kira-kira yang pas apa untuk itu. Tapi pada intinya tetap kalau yang namanya memulai tahapan belajar, ya tetap pada intinya pertama kali kokohkan akidah, itu paling pertama. Ya, kitab-kitab tauhid dasar itu tetap, entah nanti kitab tauhid dasarnya apa, nanti ustadznya yang melihat kemampuan mad'unya seperti apa sehingga dia harus mulai dari mana. Ya. Jelas? Nah, mungkin saja nanti ustadznya buat ringkasan sendiri hasil dia membaca kitab para ulama, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Ya, karena lihat kemampuan mad'unya. Lain halnya kalau orang belajar di pondok, ya bisa mulai dari usul salasa, lanjut kemana? Lanjut ke Qawaidul Arba, lanjut ke kitab tauhid, lanjut ke Kasyfus Syubhat, lanjut Nawaqidul Islam, lanjut apalagi Tathhir I'tiqad atau buku-buku kitab tauhid lain. Kalau misalkan ilmu hadis, ya kan, mustalahul hadis, mulai dari mana? Baikuniyah misalkan, naik lagi ke Tadhkirah Ibnu Mulakin, naik lagi ke apa? Naik lagi ke misalkan Nukhbatul Fikr, naik lagi ke Nuzhatun Nadhar, naik lagi ke Alfiyah Al-Iraqi, naik lagi ke Tadribur Rawi dan seterusnya. Itu kan tergantung nanti kalau dia fokus gitu ya, apa enggak ya. Ya kalau misalkan fikih, ya kan dilihat kalau misalkan di tempat tersebut mazhab yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bisa dia misalkan memulai matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya kan. Atau mungkin matan lebih tipis lagi Safinatun Najah, ya kan. Al-Ghayah wa Taqrib, dan lanjut lagi mungkin Zubat Ibnu Ruslan, nah, mungkin lagi lanjut lagi apa? Ada Yaqut Nafis, mungkin nanti lanjut lagi yang lebih berat lagi, ya ada misalkan kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi, nanti lanjut lagi ke Minhajut Talibin,
Nanti lanjut lagi ke apa? Hah? Ya kitab-kitab yang seterusnya yang di atasnya. Jadi nanti tentu melihat kemampuan kita. Nah, bagi yang keterbatasan waktu tentunya apa? Nanti ustadznya yang akan menyesuaikan kurikulum tadi. Yang terpenting adalah fondasinya akidah terlebih dahulu. Kemudian ilmu yang terkait dengan apa? Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian ilmu yang terkait dengan apa? Fikih. Ya kan? Itu yang dasar-dasar ilmu itu yang kemudian dikokohkan. Kemudian apa? Belajar tentang adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ilmunya banyak tapi ternyata nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ini juga salah. Tetap belajar adab juga dimasukkan di situ. Apakah dosa maksiat juga penyebab susahnya menghafal dan memahami ilmu, Ustaz? Iya, setelah ini insya Allah akan kita bahas bahwa adab berikutnya dalam menuntut ilmu, karena waktu kita terbatas ya, insya Allah di pertemuan lain, bahwa adab berikutnya dalam menuntut ilmu adalah menjauhi dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat itu bisa menyebabkan hilangnya ilmu, termasuk hilangnya hafalan. Karena Imam Syafi'i pernah merasakan pengalaman seperti itu. Imam Syafi'i itu adalah seorang yang sekali mendengar hadis itu hafal. Bahkan dikisahkan, entah kisah ini sahih apa tidak, ya, tapi kisah ini terkait dengan kisah Imam Syafi'i. Ya, bahwa Imam Syafi'i dari semenjak kecil itu punya hafalan yang sangat tajam dari kecil. Saking tajamnya hafalan Imam Syafi'i, ada orang ngomong di depan Imam Syafi'i dan beliau masih kecil. Masih kanak-kanak segini ya mungkin ya. Itu apa? Langsung paham, langsung bisa nirukan. Makanya apa? Kalau ibunya Imam Syafi'i mengajak Imam Syafi'i kemana? Ke pasar, ditutup telinganya Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya tidak mendengarkan omongannya orang pasar. Nanti kalau dengar omongannya orang pasar, hafal. Karena tajamnya hafalannya beliau itu luar biasa. Itu. Nah, suatu ketika ketajaman hafalan beliau itu menurun. Dan Imam Syafi'i merasakan kok gak biasanya saya ngapal sulit, kok sekarang jadi tambah susah ini menghafal. Apa ini kira-kira sebabnya? Datanglah Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi' bin Jarrah. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yubda bil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi', kepada guru saya Waqi', tentang apa? Buruknya hafalan saya. Apa kata beliau? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' mengarahkan saya untuk meninggalkan maksiat. Jadi selama ini yang membuat hafalan beliau tersendat-sendat, padahal biasanya lancar jaya, ya. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Diingat-ingat sama Imam Syafi'i. Oh, ternyata Imam Syafi'i tidak sengaja melihat seorang wanita tersingkap betisnya. Kelihatan betisnya oleh Imam Syafi'i. Padahal baru melihat apa? Betis, belum melihat yang di atasnya lagi jemaah. Di zaman kita sekarang kita ngelihat sesuatu sudah susah, ngelihat ke atas parah, ngelihat ke bawah tanda parah lagi gitu. Iya, Masya Allah ya, gimana hafalan kita nggak hilang-hilangan gitu ya. Iya, makanya banyak-banyak istighfar lah obatnya ya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, oh itu ada saya punya teman Ustaz, ya. Wah hafalannya tetap tajam ya. Padahal kadang-kadang suka ngelihat yang aneh-aneh, ya, suka nggak jaga pandangan, kok hafalannya tetap tajam. Jawabannya istidraj dari Allah. Hati-hati, jangan-jangan diistidraj. Lagi di apa? Sama Allah lagi diberi apa ya istilahnya? Lagi diberi tenggang istilahnya. Lagi diuji oleh Allah ya. Ya. Ditipu sama Allah bahwa seolah-olah dia kuat menghafal padahal dia berbuat maksiat. Itu istidraj namanya. Maka naudzubillah kalau kemudian ada seorang memiliki hafalan kuat padahal dia banyak berbuat maksiat. Atau mungkin hafalannya tetap kuat tapi keberkahan ilmunya hilang. Keberkahan ilmunya. Iya, dia hafalannya banyak tapi amalnya kurang. Jadi bisa jadi Allah hilangkan keberkahan ilmunya, enggak mesti hafalannya. Jelas ya? Nah, apa sih awalnya? Tapi keberkahan ilmunya. Dan faktor hilangnya hafalan juga nggak semata-mata maksiat saja. Ya orang kalau jarang mengulang-ulang ya lupa sama aja. Jadi nggak cuma maksiat saja faktor penghilang hafalan. Kadang-kadang kurang murojaah, iya bisa bikin hafalan hilang. Nah, kemudian faktor berikutnya apa? Tidak mengamalkan. Kita hafal hadis tapi nggak mengamalkan.
ngerti misalkan doa masuk masjid tapi nggak pernah diamalkan, lupa nggak kira-kira? Pasti lupa itu. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan hatafal ilmu lil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu akan memanggil amal. Kalau amal mendatangi panggilan ilmu, maka akan klop. Ilmu amal berpadu. Tapi kalau tidak, ilmu akan hilang. Begitu cuma. Jadi faktor hilangnya hafalan bukan cuma sekedar maksiat, terkadang faktor-faktor lain juga ya. Tinggal kita ya introspeksi diri, kira-kira apa membuat kita nih hafalan cepat hilang? Apakah memang maksiat? Ya, kadang kita kurang menjaga lisan, pandangan dan telinga kita. Bisa jadi juga karena apa? Kita malas mengulang-ulang hafalan. Bisa jadi karena apa? Karena kita misalkan karena apa tadi? Karena kita tidak mengamalkan yang sudah kita hafal. Jadi demikian. Terima kasih kalian. Hadanillah wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.